Pengacara Hotwa ya dari Ya, kata benar. Pak Kamarudin Simanjuntak. Oke Bro, dalam kasusnya Ibu Sutarti yaitu Oke. dana kontribusi kampanye Presiden RI 2019 di Kota Cirebon. Ya. Ini sidang lanjutan, minggu kemarin saya nggak bisa hadir, saya sakit nih. Bro, tadi saya mendengar jaksa itu mengatakan telah terbukti dengan adanya 4 alat bukti, yaitu para saksi. Ya. Ya kan, satu siapa? Ibu Teti, Lubis, terus Pak Doso T pribadi. Pak Doso, terus Namun dua yang lainnya tidak hadir, yaitu Pak Rohmin sama Dadang Misal Yokti. yang lebih lengkapnya Profesor, Doktor, Profesor Dr. Rohmin Dahuri. yang anggota DPR itu ya, Benar. dan Pak Dadang itu Ya, mantan Pak Dadang ketua. Misal Yokti. mantan ketua apa itu? Kopjagat atau apa itu? Dia adalah merupakan ketua Kopjaganti. Kopjagati. Dan kalau nggak salah juga yang saya mendapatkan informasi, yang saya bisa cari, kita bisa tracking, itu kalau nggak salah beliau juga sebagai ketua harian KONI Bengkulu kalau nggak salah. Nah, Benar ya? ketua Dan istrinya lagi harian Bengkulu dan mungkin merupakan salah satu kader dari partai PDIP. kader daripada PDIP, dan istrinya juga yang sedang mencalonkan sebagai Bupati Kota Bengkulu ya pada saat ini. Kabarnya seperti Kabarnya itu. seperti itu ya, dari PDIP ya. Ya. Oke Bro, mengenai ini 4 saksi yang Ya. saya ikutin selama sidang ini, ternyata 2 saksi itu tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Oke. Menurut Bro, Oke, pertama kita jelaskan dulu ya, ini 11 November Senin 2024 tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita sudah mengikuti agenda tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, tuntutan kepada klien kita Ibu Sri Sutarti, di mana klien kita dituntut dengan dugaan tindak pidana penipuan dengan tuntutan hukuman 3 tahun penjara. Nah, kalau berkaitan dengan saksi yang jelas yang dihadirkan hanya 2. Jadi dari 4 yang disebutkan tadi dalam surat tuntutan sebenarnya hanya 2 yang hadir. Satu itu Ibu Teti, lalu kemudian Pak Doso T pribadi, lalu kemudian yang selanjutnya itu kalau tidak salah itu Ratna. Ratna ya hadir Ratna, ya Ratna ini yang merupakan bahasanya adalah mediator. Namun 2 yang lainnya seperti Bapak Profesor Dr. Rohmin Dahuri tidak hadir dengan alasan di luar kota, di luar negeri kalau tidak salah ya. Lalu kemudian Pak Dadang Misal Yokti yang sudah dipanggil 3 kali dan ditetapkan dengan pemanggilan secara paksa juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Seperti itu. Jadi menurut kita selaku kuasa hukum daripada Ibu Sri Sutarti, 2 keterangan saksi yang dituliskan dalam surat tuntutan bukanlah sebuah alat bukti. Karena alat bukti adalah seluruh alat bukti yang diakui dalam pasal 184 KUHP yang dihadapkan di persidangan. Sementara 2 ini, Profesor Rohmin Dahuri dan Dadang Misal Yokti, tidak hadir dalam persidangan. Artinya, meskipun memang BAP dia sudah disumpah dalam tingkat penyidikan, namun menurut kami, selaku kuasa hukum dari Ibu Sri Sutarti, tidak merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi. Dia tidak bisa diperhitungkan apalagi dipertimbangkan sebagai bagian dari alat bukti yang memberatkan kepada terdakwa atau klien kita. Mungkin dari kita seperti demikian. saya potong, mohon maaf. Ya. Tapi tadi jaksa itu tetap Profesor Dr. Rohmin Dahuri, anggota DPR RI ya, dari PDIP kalau nggak salah ya, dengan Pak Dadang M. Yopi ya. Ya. Nah itu tetap sebagai alat bukti. Apakah ini kalau dalam bahasa hukumnya apa itu? Ya, seperti yang tadi kita bilang bahwa yang seperti demikian bukanlah alat bukti. Alat bukti adalah alat bukti, 5 alat bukti yang dikenal dalam pasal 184 KUHP yang dihadapkan di muka persidangan dan diuji kebenarannya. Jadi kalaupun itu menjadi hal pertimbangan jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa atau klien 3 tahun penjara dengan dugaan tindak pidana penipuan, menurut kita keliru. Mungkin yang Sangat keliru. Dan mungkin yang bisa kita harapkan adalah kebijaksanaan dan kearifan daripada majelis hakim pemeriksa perkara untuk tidak mempertimbangkan 2 saksi yang tidak hadir dalam persidangan kemarin. Seperti itu. Menurut Bro, apakah ada konsekuensi hukum yang harus bisa dijerat oleh kedua saksi yang dipanggil paksa tetapi ternyata
tidak datang, apakah itu juga termasuk dalam melecehkan pengadilan? Kalau dibilang demikian, perlu klarifikasi dulu ya, bahwa sebenarnya yang dipanggil paksa adalah Pak Dadang sendiri. Oh, Pak Dadang. Pak Dadang Misalyokti. Kalau seandainya dia tidak hadir atas dasar pemanggilan paksa daripada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, harusnya dia bisa dituntut dengan dugaan tindak pidana, tidak menghormati persidangan, tidak hadir dalam atau melaksanakan perintah, ya kan, perintah undangan secara paksa, seperti itu demikian. Lalu mungkin kalau untuk Profesor Dr. Rohmin Dahuri, dalam persidangan memang sudah dinyatakan bahwa dia ada di luar negeri, ya kan. Jadi dibacakan saja keterangannya. Cuman dari kita sudah menyatakan dalam persidangan keberatan dengan pembacaan daripada BAP Prof. Rohmin Dahuri, karena sebenarnya BAP-nya harus diuji dan orangnya harus ada, seperti demikian. Gitu. Jadi dua alat bukti yang tadi yang disampaikan oleh jaksa, menurut brother itu sangat Kalau dari kita tidak adil, tidak adil, sangat adil tidak adil. dan tidak sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi keliru. Jadi kami mengharapkan untuk majelis hakim pemeriksa perkara untuk mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan kami di pledoi nantinya di hari Kamis mendatang. Terus yang kedua, tadi jaksa juga mengatakan bahwa Ibu Sri telah terbukti yaitu menguntungkan pribadi atau orang lain, mempergunakan dana yang telah diterima daripada para kontraktor tersebut untuk membiayai EO, event organizer. Setahu saya itu yang diterima hanya 750 sekian ya, 750 juta sekian, sedangkan EO itu menurut saya masih ada tersangkut hutang, Bro. Oke. 300 berapa juta. Dan untuk selanjutnya apakah Ibu Sri ini melakukan pembayaran atau penyelewengan seperti yang dikatakan oleh jaksa tadi atas tindakan sendiri atau ada perintah dari seseorang? Nah, itulah yang menjadi titik fokus kita, bahwa sebenarnya jaksa itu harus memiliki logika yang sehat menurut saya. Logika yang sehat. Logika yang sehat dan melihat fakta persidangan. Tidak mungkin seorang Ibu Sri Sutarti yang latar belakangnya adalah dari PNS bisa meyakinkan orang untuk menyerahkan uang begitu saja dengan gampangnya. Namun dalam fakta persidangan sudah dibuktikan bahwa klien kita menerima uang atas dasar perintah daripada Pak Dadang Misalyokti. Karena klien kita ini adalah bawahan daripada Pak Dadang Misalyokti yang merupakan ketua. Pak Dadang ini adalah ketua Koperasi Jasa Gerakan Tani Indonesia, Nelayan Tani Indonesia. Nah, itu yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Mungkin untuk masyarakat bisa melihat setiap perkembangan dari persidangan bahwa Ibu Sri Sutarti tidak berjalan dengan sendiri. Artinya dia hanya melaksanakan perintah daripada Pak Dadang Misalyokti. Bukan semata-mata dia menerima uang, dia yang membujuk daripada korban, yang korbannya harus digarisbawahi sudah meninggal. Sudah meninggal. Artinya setiap fakta persidangan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, meskipun memang saksi yang dihadirkan adalah istri dari almarhum, belum tentu valid fakta daripada persidangan, ya kan, seperti itu, karena orangnya sudah meninggal. Itu yang kami tegaskan dalam eksepsi waktu persidangan yang kedua. Itu dia. Jadi kalau dibilang dia bertindak sendiri, Ibu Sri Sutarti bertindak sendiri, itu tidak benar. Karena dalam fakta persidangan, baik itu keterangan saksi kita dari Pak Wisnu, keterangan saksi kita dari Pak Jono, ya kan, lalu kemudian bukti-bukti, alat bukti yang sudah kita serahkan ke majelis hakim, bukti surat, sudah terlihat bahwa siapa yang mendesain program Desa Terang. Ada yang mendesain? Ada. Diduga Kopja Ganti. Siapa itu? Subjek hukumnya ada Dadang Misalyokti, ada Prof. Rohmin Dahuri, ya kan? Profesor Dr. Rohmin Dahuri. Ya. Salah satu eventnya apa? Ada 4 kali event di bulan Mei 2018, di bulan September, Desember, dan terakhir April 2019, kan? 5 April 2019, dan itu sudah diakui dalam saksi kita, ya kan? Salah satu program daripada Desa Terang adalah
kampanye dari salah satu paslon waktu itu. Nah, kita tidak bisa sebutkan, mungkin ini berkaitan dengan sensitif juga. Tapi yang jelas kalau paslon adalah Presiden RI 2019 Bapak Insinyur Joko Widodo. ya, Bapak bisa Presiden. dikatakan demikian. Mungkin netizen bisa lihat sendiri siapa yang berkampanye 5 April 2019 Di di Kota Cirebon. Nah, itu bagian dari rangkaian Desa Terang. Dan Ibu Sri hanya melaksanakan tugas untuk menggunakan uang-uang yang sudah didapat daripada donatur kontraktor untuk melaksanakan acara 5 April 2019 di Cirebon. Oke, Bro, tahan. Atas dasar perintah Prof. Dahuri. Atas dasar Prof. perintah. Dahuri gitu. Oke, Bro, saya potong dulu karena sudah 11 menit. Soalnya kalau di TikTok hanya 11 menit. Abis ini saya bikin yang kedua ya. Siap.